Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas soal penata layanan operasional, lanjutan untuk part yang keempat. Di part yang kelima ini, Kakak akan membahas soal-soal terkait dengan penata layanan operasional. Tentunya di sini soal-soal yang disajikan disertai dengan kisi-kisi dan pembahasannya. Baiklah, sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel Kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kakak. Oke teman-teman, kita mulai dengan pembahasannya. Di sini, Kakak sajikan kisi-kisi penata layanan operasional, terdiri dari 13 poin. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Yang ketiga, ada Manajemen Operasional. Yang keempat, Perencanaan Layanan Operasional. Kelima, Pengelolaan Sumber Daya. Pemantauan dan pengendalian kinerja operasional, pengelolaan resiko operasional, sistem dan prosedur operasional, penggunaan teknologi dalam layanan operasional, manajemen mutu operasional, analisis data operasional, koordinasi lintas divisi atau unit kerja, pengelolaan keluhan dan masalah operasional. Di poin-poin ini, Kakak harapkan kalian bisa mencari literasi yang lebih banyak lagi untuk memperluas pemahaman kalian. Di sini Kakak akan sajikan soal-soalnya. Soal yang pertama, dalam upaya melakukan analisis kebutuhan layanan, seorang penata layanan operasional menggunakan metode yang dikenal dengan gap analysis. Metode ini membantu penata layanan operasional dalam hal A. Mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam layanan operasional. B. Mengawasi kegiatan layanan operasional. C. Menganalisis disparitas antara kebijakan pusat dan daerah, ataukah D. Melaporkan kegiatan pelayanan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam layanan operasional. Adapun pembahasannya, gap analysis atau analisis kesenjangan dalam konteks analisis kebutuhan layanan adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja layanan aktual dengan kinerja yang diharapkan atau sesuai dengan standar yang ditetapkan. Metode ini dapat membantu penata layanan operasional dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan dalam layanan operasional. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Melakukan rekayasa ulang proses bisnis dianggap sebagai langkah yang paling tepat diambil oleh penata layanan operasional untuk meningkatkan layanan operasional guna meningkatkan kualitas layanan karena dapat mengatasi kedua masalah utama sekaligus. Dengan merancang ulang proses, penata layanan operasional dapat kecuali A. Menyederhanakan alur layanan, B. Mengatasi ketimpangan, C. Menghilangkan tahapan yang tidak perlu, ataukah D. Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mempercepat respons sistem. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawaban yang paling tepat adalah opsi B, mengatasi ketimpangan. Adapun pembahasannya, dalam melakukan rekayasa ulang proses bisnis atau business process reengineering, dikenal sebagai langkah yang paling tepat karena dapat mengatasi kedua masalah utama sekaligus. Dengan merancang ulang proses, penata layanan operasional dapat menyederhanakan alur layanan, menghilangkan tahapan yang tidak perlu, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mempercepat respons sistem. Solusi ini lebih komprehensif dibandingkan opsi lain yang hanya mengatasi sebagian masalah atau tidak menyelesaikan akar permasalahan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Rencana kerja operasional berfokus pada A. Pencapaian tujuan jangka pendek hingga menengah, B. Pencapaian tujuan jangka panjang, C. Sumber daya yang tersedia, ataukah D. Banyaknya pendapatan daerah? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Pencapaian tujuan jangka pendek hingga menengah. Adapun pembahasannya, jenjang karir bukan merupakan komponen utama dalam menyusun rencana kerja operasional, meskipun penting untuk mengembangkan sumber daya jangka panjang. Hal ini lebih relevan dalam perencanaan strategi sumber daya manusia atau SDM. Rencana kerja operasional berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek hingga menengah, meliputi KPI untuk mengukur kinerja, analisis dan mitigasi risiko, alokasi sumber daya yang efisien, serta timeline dan milestone untuk memastikan progres yang terukur. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Penata layanan operasional harus mengumpulkan data dan umpan balik dari uji coba SOP. Kemudian mengevaluasi apakah SOP tersebut mencapai tujuan yang diharapkan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hal ini penting sebelum melanjutkan ke tahap ACT, di mana perbaikan akan dilakukan berdasarkan hasil A. Kesepakatan, B. Penyelidikan, C. Evaluasi, ataukah D. Keputusan pimpinan. Silahkan dijawab selama 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang paling tepat adalah opsi C, evaluasi. Adapun pembahasannya, dalam siklus PDCA, tahap cek melibatkan evaluasi terhadap efektivitas dari apa yang telah diimplementasikan. Penata layanan operasional harus mengumpulkan data dan umpan balik dari uji coba SOP. Kemudian, mengevaluasi apakah SOP tersebut mencapai tujuan yang diharapkan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hal ini penting sebelum melanjutkan ke tahap ACT, di mana perbaikan akan dilakukan berdasarkan hasil. Penata layanan operasional di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedang mengembangkan SOP baru untuk layanan eKTP. Dalam proses ini, ia menggunakan pendekatan PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah mengevaluasi efektivitas SOP berdasarkan data dan umpan balik. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya.
Dalam melakukan analisis kebutuhan layanan untuk sistem perizinan online, digunakan metode Quality Function Development atau QFD. Apakah fungsi utama dari metode Quality Function Development atau QFD ini? A. Menerjemahkan kebutuhan dan harapan pelanggan. B. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi pelanggan. C. Memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi pelanggan. Ataukah D. Memberikan kepastian hak bagi pelanggan? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Menerjemahkan kebutuhan dan harapan pelanggan. Adapun pembahasannya, Quality Function Development atau QFD adalah metode yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan dan harapan pelanggan ke dalam spesifikasi teknis produk atau layanan dalam konteks pengembangan sistem perizinan online. QFD membantu penata layanan operasional untuk memastikan bahwa fitur-fitur dan fungsionalitas sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan kepuasan pengguna. Berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini dianggap bermanfaat untuk kalian, silakan share video ini ke teman-teman kalian supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.